Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, di video kali ini aku bakal jelasin tentang praktek skills assessment (OSPF). Jadi di sini ada skenarionya. Introduction yang pertama, in this practice skill assessment, you will configure the famous university networks with OSPF routing. The network is configured with both IPv4 and IPv6 on all devices. This will allow you to implement routing in both OSPF-v2 and OSPF-v3. In addition, you will configure both versions of OSPF in multiple areas. For a full list of tasks, see below. Di sini ada step by step-nya. Nanti kita akan melakukan konfigurasi untuk beberapa perangkat spesifik. Di sini ya ada router administration. Di sini ada yang diminta untuk melakukan default route configuration-nya, lalu bandwidth, interface bandwidth-nya, router ID-nya, default route, bandwidth, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian router science kurang lebih juga sama seperti itu. Lalu ada router bio, lalu ada router technology, router com SGI, lalu router electronics. Dan di sini ada addressing table-nya. Oh ya, di sini nanti kita akan melakukan tahap-tahapannya sesuai yang diminta di sini. Lalu kita akan langsung perhatikan di bagian interruption-nya. Jadi step 1, configure default static routes on the administration router. Configure IPv4 and IPv6 default static routes on administration. Use the exit interface value in configuration. For step 2, configuration single area OSPF-v2 on the administration, science, and technologies router. Configure single area OSPF-v2 in area 0. Jadi nanti akan menggunakan proses ID-nya 10, lalu ada bandwidth-nya, lalu ada router ID-nya. Terus step 3, configure single area OSPF-v3 on the administration, science, technology, router, configure single area OSPF-v3 in area 0. Oke, jadi ini ID-nya adalah 10, use proses ID-nya 10, router ID-nya ini. Untuk administrasi ini, science ini, lalu teknologi ini. Dan langkah yang keempat adalah configure OSPF-v2 in multiple areas. Configure the routers that have all interface in areas 10 and 20 with OSPF-v2. Ini ada proses ID-nya sama router ID-nya untuk bio-nya. Ini untuk SIG fisiknya, lalu com SCI-nya, electronics-nya. Lalu yang kelima adalah configure OSPF-v3 in multiple areas. Configure the routers that have all interface in areas 10 and 20 with OSPF-v3. Hampir sama, ini perintah-perintahnya nanti kita ikutin. Lalu step 6, customize OSPF-v2. Jadi akan mengikuti langkah-langkah yang di sini. Lalu kemudian yang terakhir adalah customize OSPF-v3. Ini banyak banget perintahnya, nanti kita akan lakukan satu persatu. Langsung aja kita mulai dari instruksi step pertama. Kita buka router administration-nya. Nah, untuk menghubungkan, karena ini di lock seperti ini, maka kita akan menggunakan kabel konsol untuk menghubungkannya. Oke, untuk menghubungkannya kita langsung aja dari bio1 seperti ini, kita sambungkan ke bagian administrasi. Oke, nah kita langsung sambungkan aja ke semuanya untuk bagian kabel konsolnya. Lalu yang kemudian kedua, PC bio-B ke router science. Yang ketiga adalah komputer fisik A ke bio, router bio yang di sebelah sini. Lalu fisik B itu ke router fisik.
Oke, seperti ini. Setelah itu, yang selanjutnya adalah kita menghubungkan ke router teknologi dari COM A ke router teknologi. Seperti ini. Untuk di bagian COM B, ini dia akan terhubung ke COM SCI-nya. Dan yang terakhir adalah kabel konsol elek A ke bagian elektronik. Kalau sudah seperti ini, pertama kita yang akan melakukan konfigurasi adalah bagian administration-nya. Seperti ini kita masuk ke terminal. Oke, ini seperti mode CLI-nya. Jadi kita enable. Lalu configure terminal. Setelah itu IP root 0 S0/1/0. Oke, kalau sudah, lalu IPv6 unicast routing, IPv6 S0 S0/1/0. I'm sorry, IP root. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita akan masuk ke proses ID-nya adalah 10 router OSPF 10. Lalu setelah itu network-nya 10 10.0, lalu titik 3, areanya 0. Jika sudah, yang berikutnya adalah network 10.10.20.0 0.0.3, areanya adalah 0. Areanya adalah 0 seperti ini. Kalau sudah adalah router ID-nya kita masukkan, yaitu router ID-nya 10.20.0.0. Kemudian router ID sudah, lalu do clear IP OSPF proses. Yes. Kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke in S0/0/0. Lalu masukkan bandwidth-nya adalah 128. Lalu in S0/0/1, bandwidth-nya juga sama 128. Lalu kita exit. Lalu kemudian in S0/0/0 dengan IPv6 OSPF 10 area 0. Oke, jika sudah, kita akan melakukan ke in S0/0/1, lalu kemudian IPv6 OSPF 10 area 0. Seperti ini. Kalau sudah, kita exit. Lalu IPv6 router OSPF 10, lalu router. Oke, tadi router ID-nya sampai di sini. Router ID 10.20.0.0, lalu masukkan
perintah do clear IPv6 OSPF process, lalu kita yes, lalu kemudian kita exit. Setelah itu masuk ke router OSPF 10 dan gunakan autocast reference bandwidth 1000. Lalu yang selanjutnya adalah kita exit dan kemudian kita akan masuk ke perintah berikutnya, yaitu router OSPF 10 dengan default information originate. Kemudian kita exit seperti ini. Lalu berikutnya adalah IPv6 router OSPF 10 lagi, default information originate seperti ini. Lalu yang terakhir adalah IPv6 router OSPF 10 dengan auto cost bandwidth reference bandwidth adalah 1000. Oke, kalau di administrationnya udah, sekarang kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu router science. Jadi kita buka di terminal komputer bio. Oke, seperti ini, agak sedikit lama. Oke, terminal. Lalu kita enable, masuk ke configure terminal. Lalu setelah itu router OSPF 10 dengan network kita masuk ke router OSPF 10 dengan networknya adalah 10.10.10.0.3 area 0. Kemudian network yang berikutnya adalah 172.16.10.0. tiga area 10. Ini adalah network 172.16.10.4.0.3 area 10. Jika sudah, kita masukkan router ID-nya adalah 10.0.0.0 seperti ini. Jika sudah, gunakan perintah do clear IP OSPF process. Kita yes, lalu kita exit. Kemudian masuk ke IPv6 unicast routing dan in serial 0/0 dengan IPv6 OSPF 10 area 0. Jika sudah, kita masuk ke interface yang berikutnya, yaitu S0/0/1 IPv6 OSPF 10 area 10. Lalu kita exit, lalu masuk ke perintah yang berikutnya, yaitu in S0/1 S0. Lalu IPv6 OSPF 10 area 10.
lalu kita exit, terus masuk ke in s0/0/0 dengan bandwidthnya adalah 128, kemudian kita exit. Jika sudah, IPv6 router OSPF10 dengan router ID-nya adalah 10.10.0.0. Oke, sesudah do clear IPv6 OSPF proses, yes, kemudian kita exit, dan IPv6 router OSPF10 auto cost reference bandwidthnya adalah 1000, lalu kita exit, kemudian masuk lagi proses ID-nya router OSPF10 auto cost reference bandwidth adalah 1000. Oke, seperti ini. Kalau sudah, nanti kita akan masuk ke router yang berikutnya, ke router teknologi. Kita buka melalui terminal komputer COM-A, kita oke, enable, lalu configure terminal. Setelah itu adalah router OSPF10, lalu networknya 10.10.20.0, wildcardnya 0.0.3, areanya 0. Kemudian network yang berikutnya adalah 172.16.20.0, wildcardnya 0.0.3, areanya adalah 20. Areanya adalah 20, seperti ini. Oke, lalu kemudian masuk ke network yang berikutnya 172.16.20.4, wildcardnya adalah 0.0.3, areanya adalah 20. Jika sudah, masukkan router ID-nya adalah 20.000. Setelah itu do clear IP OSPF proses, kita yes, lalu kemudian kita exit. Jika sudah, kita masuk ke IPv6 unicast routing, lalu masuk ke in s00, lalu IPv6 OSPF 10 area 0, kemudian kita exit. Yang berikutnya adalah untuk interface S0/0/1/1 seperti ini, lalu IPv6 OSPF 10 area 20, lalu kita exit lagi. Setelah itu kita masuk ke in s0/1/0 IPv6 OSPF 10 area 20, kemudian kita exit, lalu masuk ke in /0/0/0 dengan bandwidthnya adalah 128, kemudian kita exit. Setelah sudah, kita masuk ke IP
IPv6 router OSPF 10 dengan router ID-nya adalah 20.0.0, lalu do clear IPv6 OSPF proses. Oke, seperti ini, lalu kita yes, lalu exit. Router OSPF 10 dan auto cost reference bandwidth-nya adalah 1000. Sorry, blank. Oke, auto cost reference bandwidth-nya adalah 1000. Lalu kemudian kita exit IPv6 router OSPF 10 auto cost reference bandwidth-nya adalah 1000. Oke, untuk router teknologinya udah. Kita akan lanjut ke router yang berikutnya, yaitu router BIOS. Kita akan masuk melalui terminal komputer fisik A. Kita langsung oke. Kita enable, lalu configure terminal. Setelah itu router OSPF 10, networknya adalah 172.16.10.0, ke areanya adalah 10. Terus network yang kedua adalah 192.168.1.11.0. routernya adalah 0.0. Wildcardnya adalah 0.0.0.255. Areanya adalah 10. Lalu network yang ketiga 172.16.10.8 juga 0.0.3, area 0, area 10. Lalu masukkan router ID-nya adalah 10.1.1.1. Oke, jika sudah, do clear IP OSPF proses, yes, lalu exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah berikutnya, yaitu IPv6 unicast routing. Seperti ini, lalu kita masuk ke in s0/0/0, kemudian IPv6 OSPF 10 area 10. Kemudian kita exit lagi. Setelah itu in g0/0 IPv6 OSPF 10 area 10, lalu exit, kemudian masuk ke interface interface g0/1 IPv6 OSPF 10 area 10. Jika sudah, kita exit lagi, lalu masuk ke IPv6 router OSPF 10 dengan router ID-nya
router ID-nya adalah 10.1.1.1 to clear IPv6 OSPF process, lalu yes, lalu kemudian kita exit, kemudian masuk lagi ke ng0/1 IP OSPF priority adalah 255, kemudian kita exit. Selanjutnya adalah router OSPF 10 dengan passive interface G0/0, kemudian kita exit. Selanjutnya router OSPF 10 lagi, terus menggunakan auto reference bandwidth-nya adalah 1000 seperti ini, lalu kita exit lagi, masuk ke G0/1 IP OSPF hello, intervalnya adalah 5, lalu setelah itu IP OSPF dat intervalnya adalah 20. Jika sudah, kita exit, kemudian masuk ke ng0/1 dengan IPv6 OSPF priority adalah 255, kemudian exit. IPv6 router OSPF-nya 10, passive interface-nya adalah G0/0, exit, lalu ng0/1 IPv6 ng0 IPv6 OSPF hello, intervalnya 5, kemudian IPv6 OSPF that intervalnya adalah 20, kemudian kita exit. Setelah itu IPv6 router OSPF 10 dengan auto cost reference bandwidth adalah 1000. Oke, seperti ini. Udah selesai untuk bagian bionya. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi untuk bagian router fisiknya. Jadi kita masuk ke fisik B, ke terminal, lalu kita enable configure terminal. Configure terminal, lalu router OSPF 10 dengan networknya adalah 172.16.10.4, wildcardnya 0.3, area 10. Lalu network yang kedua adalah 172. Networknya adalah 172.16.10.8 0.0.0.3 area 10. Kemudian network 192.168.12.0 0.0.255 area 10.
Oke, udah. Setelah itu kita masukkan router ID-nya adalah 10.2.2.2. Lalu do clear IP OSPF process. Kita yes, lalu kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke IPv6 unicast routing. In S0/0/0, lalu IPv6 SPF 10 area 10. Kemudian kita exit, kita masuk ke ng0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 10, lalu kemudian kita exit. Setelah itu masuk ke ng0/1 IPv6 OSPF 10 area 10. Kemudian kita exit. Setelah itu IPv6 router OSPF 10 dengan router ID-nya adalah 10.2.2.2. Jika sudah, do clear IP OSPF process. Clear IP OSPF process, yes, lalu kemudian kita exit, lalu masuk ke ng0/1 dengan IP OSPF, priority-nya adalah 200, kemudian kita exit. Lalu setelah itu router OSPF 10 yes, lalu passive interface-nya adalah G0/0, kemudian kita exit. Oke, selanjutnya adalah router OSPF 10 autocost reference bandwidth-nya adalah 1000. Setelah itu masuk ke ng0/1 IP OSPF, hello intervalnya adalah 5, IP OSPF chat intervalnya adalah 20. Kemudian kita exit seperti ini, lalu masuk ng0/1 IPv6 OSPF priority adalah 200, lalu kemudian kita exit. Oke, jika sudah adalah perintah berikutnya, yaitu IPv6 router OSPF 10, lalu passive interface G0/0, kemudian kita exit, lalu masuk lagi ke ng0/1 IPv6 OSPF, hello interval adalah 5, IPv6 OSPF chat interval adalah 20. Kemudian kita exit. Setelah itu IPv6 router OSPF 10 auto
cost reference bandwidth-nya adalah 1000. Oke, seperti ini. Jika sudah untuk bagian router fisik, sekarang kita akan masuk ke router COM SCI yang ini. Oke, jadi kita masuk ke COM-B, lalu enable configure terminal, kemudian router OSPF10, lalu networknya adalah 172.16.20.0, 3 areanya adalah 20. Kemudian network yang kedua yaitu 192.168.21.0, area 20. Lalu router ID-nya adalah 20.1.1.1 to clear IP OSPF process. Lalu kita yes, lalu kemudian kita exit lagi. Setelah itu kita masuk ke IPv6 unicast routing dengan in S0 S0 S0, lalu IPv6 OSPF 10, area adanya 20. Lalu kita exit. Selanjutnya masuk ke inc0/0 IPv6 OSPF 10, area 20. Kemudian kita exit lagi. Lalu IPv6 router OSPF 10, lalu router ID-nya adalah 20.1.1 to clear IPv6 OSPF process. Ini. Lalu yes, kemudian kita exit. Selanjutnya adalah router OSPF 10, lalu passive interface C0/0. Kemudian kita exit. IPv6 router OSPF 10, lalu passive interface-nya adalah G0/0. Kemudian kita exit. Selanjutnya adalah router OSPF 10, auto cost reference bandwidth adalah 1000. Kemudian kita exit lagi. IPv6 router OSPF 10, auto cost reference bandwidth-nya 1000. Oke, untuk bagian router yang ada di COM SCI ini udah. Kemudian kita akan ke router yang terakhir, yaitu router electronics. Jadi nanti
kita akan konfigurasikan di sini di terminal. Kita enable, masuk ke configure terminal. Lalu setelah itu router OSPF10, kemudian networknya 172.16.20.4 0.0.3, areanya adalah 20. Oke, selanjutnya kita akan ke network yang kedua. Network yang kedua adalah 192.168.0.0.255 area 20. Lalu router ID-nya adalah 20.2.2.2. Setelah itu do clear IP OSPF process. Kita yes, kemudian kita exit. Setelah itu masuk ke IPv6 unicast routing. Lalu in S0/0 IPv6 OSPF10 area 20. Kemudian kita exit, masuk ke in G0/0 IPv6 OSPF10 area IPv6 10 area 20. Kemudian kita exit lagi. Setelah itu kita IPv6 router OSPF10 dengan router ID-nya adalah 20.2. Setelah itu do clear IPv6 OSPF IPv6 OSPF process. Yes, kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke router SPF10. Passive interface-nya adalah G0/0. Kemudian kita exit. Lalu selanjutnya IPv6 router OSPF10. Passive interface-nya adalah G0/0 juga. Lalu OSPF10 auto cost reference bandwidth-nya 1000. Setelah itu kita exit. Sekarang untuk IPv6 router OSPF10, lalu auto cost reference bandwidth 1000 juga. Oke. Nah, jadi udah selesai konfigurasi kita dari semua router yang ada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Maaf jika banyak terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.